Halo semuanya, perkenalkan aku Yasser Umer Sidik. Dan aku Hafiz Argida. Pada video kali ini kami akan membahas bagaimana statistika itu dapat digunakan untuk menghitung peluang sebuah tim sepak bola dalam memenangkan liga. Jadi teman-teman, sepak bola itu bukan hanya tentang permainan di lapangan, tapi juga bisa dianalisis secara matematis menggunakan konsep probabilitas atau peluang. Nah, dalam kompetisi seperti Premier League, La Liga, atau Serie A atau liga-liga lainnya, setiap tim itu memainkan banyak pertandingan dalam satu musim, dan hasil akhirnya itu ditentukan oleh konsistensi jumlah kemenangan yang diperoleh. Nah, sekarang tuh pertanyaannya adalah, apakah kita tuh bisa menghitung peluang sebuah tim untuk menangani sebuah liga jika kita mengetahui berapa peluangnya untuk menangkan sebuah pertandingan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menggunakan pendekatan distribusi binomial. Distribusi binomial itu digunakan untuk mendapatkan banyaknya keberhasilan dalam sebuah percobaan, di mana setiap percobaan memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu menang atau kalah. Dengan asumsi bahwa setiap pertandingan peluangnya adalah sama, maka kita dapat menghitung peluang jumlah kemenangan dalam satu musim. Oke, langsung saya lanjut ke pembahasan pertama. Oke, kita masuk ke pembahasan kita mengenai cara menghitung peluang kemenangan tim sepak bola di liga menggunakan pemodelan peluang kemenangan sepak bola liga. Pertama-tama, bagaimana caranya? Nah, di sini kita harus berasumsi sederhana dulu. Jadi, setiap pertandingan itu bersifat independen, yang artinya hasil pertandingan pertama tidak mempengaruhi hasil pertandingan-pertandingan berikutnya. Selanjutnya, peluang kemenangan tim yang dihitung bersifat konstan, atau peluang kemenangan didapat dari data statistik yang tidak berubah selama keberjalanan pertandingan. Selanjutnya, kita sampingkan faktor-faktor kompleks lain seperti skor gol dan perbedaan tingkat kekuatan antar tim. Dan yang terakhir, karena kita menghitung peluang kemenangan, maka seri dan kalah disatukan menjadi satu kesatuan. Sehingga dari asumsi-asumsi ini didapat peluang kemenangan yang bisa dihitung menggunakan konsep distribusi binomial. Jadi, distribusi binomial itu adalah distribusi probabilitas yang menghitung jumlah keberhasilan dalam serangkaian eksperimen independen dan dikotomis dengan probabilitas keberhasilan yang konstan, di mana ada P sebagai peluang menang dan Q sebagai peluang gagalnya. Lalu ada N sebagai banyaknya kejadian. Lalu ada K atau X sebagai kejadian minimal. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian inti, yaitu simulasi. Di sini, kita akan menggunakan contoh dari tim Manchester United. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana peluang kemenangan bisa dihitung secara nyata menggunakan data. Langkah pertama, kita cari dulu peluang kemenangan tim ini. Caranya, kita ambil data dari 3 musim sebelumnya. Pada musim 2022 dan 2023, Manchester United meraih 23 kemenangan. Kemudian di musim 2023 dan 2024, mereka mendapatkan 18 kemenangan. Dan pada musim 2024-2025, mereka hanya mendapatkan 11 kemenangan. Berdasarkan data tersebut, kita mendapatkan peluang kemenangan tim ini sebanyak 0,46 yang diperoleh dari total seluruh kemenangan dibagi dengan total seluruh pertandingan. Lalu, kita dapat mendapatkan peluang gagalnya, yaitu 1 dikurang peluang menang. Dan kita dapatkan peluang kalahnya, yaitu 0,54. Selanjutnya kita akan membuat sebuah skenario. Jika seandainya Manchester United berada pada posisi pertama, maka dia harus menangkan 7 pertandingan untuk mengunci La Liga. Dan kita bisa menghitung peluangnya. Dan jika seandainya Manchester United berada di posisi ketiga, dan dia harus memenangkan 7 pertandingan dari 10 pertandingan tersisa untuk mengunci La Liga dengan asumsi tim papan atas tidak memenangkan semua pertandingan tersisa, maka kita bisa menghitung peluangnya dengan menggunakan rumus distribusi binomial.
sehingga kita dapatkan di sini hasilnya yaitu sekitar 0,13 atau 11,3%. Dan dari simulasi yang telah kita lakukan, kita dapat menyimpulkan dua hal. Yang pertama, target kemenangan dalam sepak bola, terutama dalam situasi kompetisi yang ketat, seringkali sulit untuk dicapai, bahkan untuk tim besar sekalipun. Dan yang kedua, pendekatan probabilitas seperti ini bisa menjadi alat bantu dalam melakukan analisis.